Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah permasalahan yang terkait dengan akidah seorang muslim yang paling mendasar, yaitu yang diistilahkan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Permasalahan al-wala wal bara ini terkait dengan akidah tauhid yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kalimat yang menjadi intisari ajaran Islam. Kalimat tauhid la ilaha illallah, zikir yang paling afdal, jaminan masuk surga apabila kita menghadap Allah membawanya, dan kepastian masuk neraka jika kita menghadap Allah tanpa membawanya. Maka kalimat ini, sebagaimana sering kita pelajari, terkandung di dalamnya dua rukun. Terkandung di dalamnya dua rukun, an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. An-nafyu yang terkandung di dalam la ilaha, maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan juga terkandung di dalamnya al-bara'ah, berlepas diri. Ini konsekuensi dari penafikan. Penafikan terhadap semua yang disembah selain Allah azza wa jalla. Maka terkandung di dalamnya al-bara'ah, kita berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Inilah yang disebut dengan al-bara'. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah, yaitu penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan terkandung di dalam al-itsbat itu al-wala, kita bersikap loyal kepada Allah dan kepada semua orang yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, al-wala wal bara ini adalah kandungan makna la ilaha illallah. Oleh karena itu, dalam sejumlah ayat Allah azza wa jalla telah menegaskan kewajiban kita bersikap wala kepada orang-orang yang beriman
dan sebaliknya bersikap bara', berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, yaitu tentang keharusan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan ajaran mereka. Jadi dari kedua-duanya, bukan salah satunya saja. Berlepas diri dari ajaran mereka dan dari yang mengamalkan ajaran tersebut. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yang mengikuti beliau. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengandung perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan para pengikut beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, maksudnya kalian salah, kalian berada di atas kekufuran, dosa terbesar, kalian harus bertobat. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini diantara dalil yang padanya terkandung dua rukun la ilaha illallah, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah dan orang-orang yang melakukannya, orang-orang musyrik, dan beriman kepada Allah serta bersikap wala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menamakan prinsip akidah ini dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Subhanallah. Bandingkan dengan sebagian orang yang masih mengaku muslim hari ini, prinsip akidah ini mereka sebut apa? Radikal, keras, kasar, ekstrim. Orang yang punya akidah ini mereka sebut apa? Teroris, kadrun, wahabi, dan lain-lain. Ini diantara tipu daya setan dari kalangan manusia. Di antara tipu daya mereka adalah menampakkan sesuatu yang baik itu terlihat buruk. Sebagaimana kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Maka orang yang mau mengikuti jalan para nabi mesti ada musuhnya. Ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Jangan terlalu heran. Siapa musuh mereka? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi jemaah sekalian, setan itu bukan hanya dari kalangan jin. Bahkan Allah sebut yang pertama setan dari kalangan manusia.
Apa yang mereka lakukan? Satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling menjerumuskan dalam kesesatan. Dengan apa? Zukhrufal qawli gurura. Kata-kata yang indah tapi mengandung tipuan. Ya, seakan-akan mau menyelamatkan orang. Hati-hati, jangan jadi Wahabi. Hati-hati, jangan jadi teroris. Seakan-akan dia mau menyelamatkan orang dari kesesatan, padahal dia menyesatkan. Yang baik ditampakkan sehingga terlihat buruk. Ini diantara tipuan setan. Sebaliknya yang buruk ditampakkan terlihat baik. Perhatikan, Allah namakan prinsip akidah ini dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Kenali hakikat, jangan terpedaya dengan opini. Jangan terpedaya dengan framing, dengan penggambaran yang buruk. Karena ini tipu daya setan. Dari dulu sampai hari ini selalu berhasil. Dosa syirik tapi dinamakan sedekah bumi, sedekah laut, tawassul, mencari syafaat, tabarruk, ngalap berkah, padahal syirik. Sebaliknya yang buruk-buruk ditampakkan terlihat baik. Racun disebut selera pemberani, padahal racun. Riba dinamakan bunga. Subhanallah, namanya indah sekali. Itu kalau di Indonesia, kalau di Arab namanya lebih keren lagi, faidah. Di bank-bank ribawi di Arab mereka sebut itu faidah. Ini harus kita pahami, tipu daya setan seperti itu. Melakukan at-tazyin, menghiasi yang buruk terlihat baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, sehingga orang yang melakukan keburukan itu dia menganggap amalannya baik. Sebaliknya yang baik dia anggap buruk. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, tapi mereka sebut hasanah, baik. Ini kalau nggak begitu, nggak ada orang terjerumus bid'ah, atau sedikit yang terjerumus kalau tidak ditipu oleh setan. Baik. Dan jemaah sekalian, masih banyak dalil-dalil yang melarang kita bersikap wala kepada orang-orang yang tidak beriman dan memerintahkan kita untuk bersikap bara terhadap mereka, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Yang intinya yang ingin kita sampaikan di sini adalah bersikap wala terhadap orang-orang kafir, terhadap non-muslim, itu bukan toleransi beragama yang dibenarkan dalam syariat. Jadi dalam beragama, dalam bertoleransi harus ada batasan-batasan. Ketika kita melanggar batasan-batasan tersebut, maka kita dalam bahaya besar. Kita dalam bahaya besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 10 bentuk wala kepada orang kafir yang dianggap toleransi, atau kita katakan ini adalah toleransi yang kebablasan, melampaui batas, melampaui batasan agama. Nanti akan kita jelaskan juga insyaallah ta'ala bagaimana seharusnya bertoleransi dalam batasan syariat. Kita toleransi, tapi kita tidak melanggar syariat. Jangan sampai kita bertoleransi,
lalu kita melanggar syariat, bahkan menghancurkan akidah kita, merusak tauhid kita. Demi apa? Demi menyenangkan orang kafir. Nggak enak sama orang kafir, tapi berani membuat Allah murka, na'udzubillah. Maka inilah 10 bentuk toleransi yang kebablasan. Saya nukil dari kitab Al-Wala' wal Bara' yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama kata beliau, at-tashabbuh bihim fil malbasi wal kalami wa ghairihima, menyerupai mereka, ikut-ikutan kepada orang kafir, bersikap latah terhadap mereka dalam berpakaian, dalam berbicara, dan dalam apapun, baik terkait urusan dunia maupun urusan agama. Urusan agama apalagi? Urusan dunia, urusan adat, kebiasaan pun kita nggak boleh ikut-ikutan kepada orang kafir, apalagi urusan agama mereka. Maka jemaah sekalian, ini dilarang keras di dalam syariat. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah orang-orang yang beriman itu seperti mereka yang diberikan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, lalu berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka mengeras. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak mereka adalah orang-orang fasik. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar kita jangan serupa dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab ini kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain, maka mereka lebih mending. Ya, orang kafir itu tidak satu tingkatan. Ahlul kitab mereka lebih mending daripada komunis. Karena ahlul kitab itu ajaran asli mereka adalah tauhid. Lalu mereka berbuat bid'ah dalam agama mereka sampai akhirnya mereka berbuat kesyirikan dan kekufuran. Maksudnya, kalau ahlul kitab saja Allah melarang kita menyerupai mereka, apalagi orang musyrik yang lebih parah daripada mereka. Perhatikanlah ayat ini, kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah orang-orang beriman itu seperti golongan ahlul kitab yang dahulu mereka Allah berikan nikmat yang sangat besar, yaitu diturunkan kitab Taurat dan Injil kepada mereka. Fatala alaihimul amadu, lalu berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka mengeras. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Maka ayat ini kata para ulama mengandung makna larangan menyerupai mereka, baik umum maupun khusus. Kata Syekhul Islam, nahyun mutlak an musyabahatihim,
dalam ayat ini terkandung larangan umum dari menyerupai mereka. Wa huwa khasun aidan fin nahyi, dan juga ada larangan khusus an musyabahatihim fi qaswati qulubihim, yaitu menyerupai mereka dalam kerasnya hati mereka. Apa yang dimaksud kerasnya hati, jemaah sekalian? Sulit menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran, itu yang dimaksud kerasnya hati. Dan beliau mengatakan wa qaswatul qulub min thamaratil ma'asi. Kerasnya hati itu berasal dari perbuatan maksiat, atau sebabnya adalah perbuatan maksiat. Ya. Jadi larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir di sini mencakup dua bentuk. Yang pertama larangan secara umum, yang kedua larangan khusus. Larangan umum artinya dalam semua hal yang menjadi tradisi khusus mereka atau ciri khas mereka dan tidak diperintahkan oleh syariat kita. Jemaah sekalian, perhatikan dua dobit atau dua kaidah ini. Tasyabbuh yang dilarang adalah apabila itu ciri khas mereka. Yang kedua, tidak diperintahkan dalam syariat kita. Sehingga kalau tasyabbuh itu bukan ciri khas mereka, ya tidak masalah. Kita sama dengan orang musyrik, dengan orang kafir dalam satu permasalahan duniawi, tapi itu bukan ciri khas mereka. Contohnya mereka hari ini pakai jas, kaum muslimin pun banyak pakai jas. Bahkan para ustadz banyak pakai jas kalau mau taklim, kalau mau khutbah. Maka itu bukan tasyabbuh, karena bukan ciri khas mereka. Contoh ciri khas mereka, pakai topi santa. Itu ciri khas mereka. Walaupun itu hanya dalam masalah pakaian, kaum muslimin tidak boleh menyerupai mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak diperintahkan dalam syariat kita. Walaupun ciri khas mereka, tapi diperintahkan dalam syariat kita, maka itu bukan tasyabbuh. Contohnya orang-orang Yahudi juga berjenggot. Itu mungkin ciri khas para pendeta mereka. Mereka juga berjenggot. Tapi dalam syariat kita diperintahkan. Dan para nabi dan rasul seluruhnya berjenggot. Tidak ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW memotong atau mencukur jenggot, sehingga bukan tasyabbuh. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW bukan dengan niat menyerupai mereka. Tapi kalau seseorang berniat menyerupai mereka, maka dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Walaupun yang dia amalkan sunnah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniat. Sungguhnya amalan tergantung niat. Jadi, walaupun itu sunnah, tapi seseorang melakukannya dengan niat menyerupai mereka, karena artis idolanya berjenggot, dia pun berjenggot, bukan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau itu ciri khas mereka, walaupun kita nggak niat mengikuti mereka, maka itu tasyabbuh. Ada orang pegawai di sebuah toko misalkan, sama bosnya disuruh pakai topi santa. Dia nggak niat menyerupai mereka, dia tidak niat menyerupai mereka, tidak pula ingin menyemarakkan hari raya mereka, hanya ingin mengikuti bosnya, takut sama bosnya. Ini takut yang haram, takut sama bosnya, takut gajinya dipotong, takut dipecat, dia melakukan yang haram. Maka dia tetap mendapatkan dosa tasyabbuh walaupun dia nggak niat, kalau itu ciri khas mereka. Apalagi kalau dia niat, tentu lebih parah lagi. Baik. Jadi ini larangan umum, dan lebih khusus lagi Allah ingatkan larangan menyerupai mereka dalam hal kerasnya hati mereka, yaitu mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis Nabi SAW, tidak terserah hati mereka. Ini bahaya jemaah sekalian. Ini sifat ahlul kitab, keras hati mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan tentang ayat ini dalam tafsir beliau, walihadza nahallahu almu'minina ay yatashabbahu bihim fi syai'in minal umur
al-asliyah wal far'iyah. Oleh karena itu Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka dalam apapun dari urusan-urusan yang pokok maupun yang cabang. Artinya dalam masalah agama maupun dalam masalah adat kebiasaan kita nggak boleh menyerupai mereka, tapi dengan dua kaidah itu tadi. Apabila itu ciri khas mereka dan tidak diperintahkan dalam syariat agama kita. Baik. Jadi menyerupai orang-orang kafir itu adalah toleransi yang kebablasan. Apalagi disertai dengan niat ingin menyemarakkan kegiatan mereka atau menyerupai mereka. Ada niat menyerupai mereka, tidak niat saja itu sudah dosa. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqali minha ila biladil muslimin li ajlil firar bid-dini. Tinggal di negeri mereka dan tidak pindah ke negeri kaum muslimin demi menyelamatkan agama kita. Inilah jemaah sekalian, di antara bentuk wala, sikap loyal kepada orang yang tidak beriman yang dilarang dalam syariat, dan juga toleransi yang kebablasan, yaitu tinggal di negeri mereka, tidak berhijrah ke negeri kaum muslimin. Maka ini dilarang dalam syariat. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 97-98 atau 97 sampai 99. Kata Allah, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri-diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, maka malaikat bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini? Mereka pun menjawab, kami orang-orang yang lemah di negeri ini. Maksudnya mereka tidak bisa mengamalkan sebagian syariat karena itu negeri kafir. Seperti jemaah sekalian hari ini, negara-negara yang koar-koar tentang kebebasan, hak asasi manusia, ternyata itu hanya tipuan belaka, hanya omong besar saja. Hak-hak kaum muslimin tidak mereka hormati. Sebagian negara-negara tersebut melarang para wanita menggunakan busana muslimah di tempat-tempat umum. Kalau ada muslimah yang melakukannya nanti didenda, dihukum. Ini negara-negara yang setiap hari koar-koar tentang kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Maka mereka beralasan, kami nggak bisa mengamalkan yang Allah perintahkan karena kami lemah di sini. Mereka yang kuat. Qalu, para malaikat pun berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah kepadanya? Jadi itu bukan alasan. Bumi Allah luas, berhijrahlah. Faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Maka mereka itulah tempatnya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak yang tidak bisa melakukan strategi untuk bisa keluar dari negeri itu dan tidak menemukan jalan. Mereka nggak sanggup berhijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itulah semoga Allah memaafkan kesalahan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Jemaah sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban berhijrah. Dan ini berlaku sampai hari kiamat.
Nabi SAW menegaskan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubah, wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kewajiban hijrah tidak akan terputus sampai terputus kewajiban taubat, dan kewajiban taubat tidak akan terputus sampai terbit matahari dari arah barat. Jadi sampai hari itu hijrah pun wajib bagi kaum muslimin. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan dosa besar karena Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang melakukannya. Tapi sebagian kaum muslimin malah bangga dia bisa tinggal di negeri-negeri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka pada dasarnya hukum asalnya tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir itu adalah haram dan dosa kecuali terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ada hajat, bukan sekedar pingin hidup lebih enak di sana dibandingkan negeri-negeri kaum muslimin. Walhamdulillah faktanya banyak negeri-negeri kaum muslimin yang kita juga hidup nyaman, enak, termasuk di negeri kita. Aman jemaah sekalian. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada negeri kita, negeri yang aman. Maka jaga nikmat keamanan ini. Harus dijaga baik-baik, jangan sampai kita yang malah merusak nikmat keamanan dengan cara menimbulkan perselisihan antara anggota masyarakat atau antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan aparat, dengan cara turun ke jalan, melakukan demonstrasi dan lain-lain. Itu semuanya adalah aktivitas merusak nikmat keamanan, tidak mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan. Antum lihat di Suriah jemaah sekalian, akibat perang, salah satu dampak buruknya anak-anak kaum muslimin tidak belajar agama dengan baik. Sekolah-sekolah mereka hancur. Sekolah-sekolah mereka hancur. Saya lihat video anak Suriah sudah berumur 10 tahun tidak hafal surat Al-Ikhlas, bahkan surat Al-Fatihah nggak hafal, karena dia nggak belajar. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat pengungsian ke tempat pengungsian yang lain. Ini satu contoh betapa besar mudaratnya kalau hilang nikmat keamanan. Jadi jangan terbawa emosi. Lihat ke depan, apa yang kita lakukan itu apakah mendatangkan manfaat atau malah mudaratnya lebih besar. Mungkin ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Walhamdulillah negeri-negeri muslim banyak yang hidup nyaman, aman, ya, terutama di negeri tauhid, di negeri Haramain di Arab Saudi, negeri yang aman, tentram, kaum muslimin di sana. Jadi kalau tinggal di negeri kafir, kalau pingin cari lebih nyaman saja, itu nggak boleh. Yang dibolehkan kalau ada hajat, ada keperluan. Ya contohnya untuk berdagang boleh, itu hal yang mubah. Untuk sekolah yang ilmunya tidak kita miliki, ilmu dunia, jangan pergi belajar ilmu agama di sana. Ilmu dunia yang kita tidak miliki, maka boleh. Atau untuk pengobatan mungkin, yang mereka lebih maju daripada kita, misalkan, maka boleh. Dan ada sebagian hajat yang sampai tingkat fardu kifayah. Contohnya apa? Berdakwah. Berdakwah hukumnya fardu kifayah. Iya. Jadi ini yang pertama, bukan sekedar kita main-main, pingin senang-senang, pingin hidup lebih nyaman di sana. Tidak. Yang kedua, kita mampu mengamalkan agama kita. Contohnya tadi muslimah tidak dilarang berjilbab. Kalau tiba di bandara langsung disuruh buka jilbab, maka kita sudah tahu seperti itu, nggak boleh kita ke sana. Kemudian syarat yang ketiga,
kita punya kedalaman ilmu agama untuk membentengi kita dari hembusan syubhat-syubhat mereka. Nah, mereka negeri yang penuh dengan syubhat. Kemudian yang keempat, kita punya kekuatan iman. Kalau rasa-rasanya iman tipis, maka tidak boleh ke sana. Karena kita tahu bersama, mereka adalah orang-orang yang memperturutkan syahwat. Hubungan antara laki-laki dan wanita di luar nikah itu hal yang biasa. Bahkan mereka anggap aib. Anak SMP, anak SMA yang belum punya pacar dan belum pernah berhubungan dengan pacarnya. Subhanallah, itu yang terjadi di negeri-negeri kafir, jamaah sekalian. Mereka anggap itu malah aib, ditertawakan, dianggap anak muda kampungan. Sudah SMP, sudah SMA, belum punya pacar dan belum pernah berhubungan badan dengan pacarnya, naudzubillah. Maka hati-hati. Kalau rasa-rasanya iman tipis, jangan ke sana. Baik, ini 4 syarat bolehnya kita datang ataupun tinggal di negeri kafir. Dan juga ditambah lagi syarat tambahan, jemaah sekalian, bukan hanya untuk diri kita, kita juga harus menjamin anak keturunan kita terjaga. Mungkin kita bisa jaga diri, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kenyataannya mereka bisa terpengaruh dengan lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah, maka tentu kita tidak boleh tinggal di sana, harus bawa mereka berhijrah ke negeri kaum muslimin. Iya. Jadi ini yang harus dipahami dengan baik, jemaah sekalian. Ini fakta. Saya pernah ditanyakan seorang ibu-ibu, suaminya orang Amerika dan dia orang Indonesia, ya sudah tinggal di sana. Anaknya cuma 2, satu sudah jadi ateis, satu sudah jadi LGBT. Subhanallah. Dan dia baru sadar sudah sekarang ini, baru bertanya bagaimana solusinya, Ustaz. Ya sudah sulit karena anaknya sudah gede. Iya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Ini bahaya besar. Bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita. Iya. Kemudian yang ketiga, as-safaru ila biladihim li ghardin nuzhah wa mut'atin nafs. Yang ketiga ini cabang daripada yang kedua. Bersafar atau berpergian ke negeri-negeri mereka dengan maksud berwisata atau untuk refreshing, untuk senang-senang, untuk hiburan. Maka ini juga tidak dibolehkan. Karena kita dilarang tinggal di negeri kafir, itu mencakup tinggal sementara ataupun menetap di sana. Walaupun menetap itu lebih parah, tetapi walaupun tidak menetap juga tetap terlarang. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin wa madhuhum wa dzabbu anhum. Membantu dan menolong mereka dalam memusuhi kaum muslimin serta memuji-muji dan membela mereka. Maka ini termasuk toleransi yang kebablasan. Ada orang musyrik, ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ingin menjatuhkan kaum muslimin, lalu kita tolong mereka. Walaupun muslim itu mungkin bukan muslim yang baik juga, maksudnya tidak sempurna imannya. Katakanlah dia ahlul bid'ah, tetap dia lebih berhak untuk kita tolong daripada orang yang tidak beriman. Jadi jangan sampai Islam membenci bid'ah, tapi kita lebih benci bid'ah daripada syirik. Jangan sampai kita juga benci ahlul bid'ah, tapi kita benci mereka melebihi orang-orang musyrik. Ini salah kaprah. Ahlul bid'ah selama dia masih muslim, kita benci, tapi dia pun punya hak untuk dicintai. Makanya di akhir kitab ini juga Syekh menjelaskan manusia terbagi 3 dalam hal kecintaan kita kepada mereka. Yang pertama, yang harus kita cintai sepenuhnya, tidak ada kebencian kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat, dari kalangan ahli sunnati wal jamaah.
Golongan yang kedua yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada cinta kepada mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga yang kita cinta di satu sisi, yang kita benci di sisi yang lain, seperti ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, dan ahlul bid'ah. Jadi jangan sampai kita lebih benci ahlul bid'ah daripada orang musyrik. Walaupun dia ahlul bid'ah, ketika ada orang-orang kafir, orang musyrik ingin menjatuhkannya, tidak boleh kemudian kita menolong orang musyrik itu dalam memerangi dan memusuhi kaum muslimin, atau sekedar memuji-muji dan membela orang kafir tersebut padahal dia sedang memerangi kaum muslimin. Syekh mengatakan ini bisa sampai pada tingkat pembatal keislaman. Ini bisa sampai pada tingkat pembatal keislaman. Karena di surat Al-Maidah ayat ke-51 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang bersikap wala, loyal kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Dia bagian dari mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan orang yang punya sikap loyal, atau kita sebut toleransi yang kebablasan terhadap orang kafir, bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Tapi ayat ini diberi pengkhususan oleh hadis. Sebuah hadis tentang kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menolong orang-orang musyrik Makkah dengan cara menyampaikan rahasia Rasulullah SAW untuk melakukan Fathu Makkah. Walaupun tidak kesampaian, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat itu. Nah, ini dia membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya, karena beliau melakukan itu bukan karena benci terhadap Islam, bukan pula tidak ingin melihat Islam berjaya, bukan pula setuju dengan agama mereka. Lalu karena apa? Karena urusan keluarga saja, atau yang bersifat duniawi, sehingga beliau tidak sampai dikafirkan walaupun beliau berdosa besar. Akan tetapi para sahabat ketika mereka terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Oleh karena itu, surat Al-Maidah ayat 51 dikhususkan dengan hadis ini, sehingga tingkatan orang yang bersikap loyal kepada orang kafir menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kapan itu? Ketika sikap loyalnya didasari oleh pembenaran atau kecintaan terhadap agama mereka, atau penyembahan mereka kepada selain Allah. Kenapa kufur? Karena dia membatalkan la ilaha illallah, sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Kalau dia mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka atas dasar pembenaran terhadap agama mereka, atau cintaan terhadap ajaran mereka menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal, karena tauhidnya batal. Dia tidak lagi mengamalkan syahadat la ilaha illallah, yaitu bagian yang pertama, an-nafyu, yang terkandung di dalamnya al-bara'ah. Atau dia benci terhadap Islam, atau tidak ingin melihat Islam berjaya, maka dengan itu dia membantu orang-orang musyrik. Maka dengan sebab itu dia kafir, karena dia orang munafik. Membenci Islam adalah kemunafikan. Iya. Dan pembatal keislaman, sebagaimana Allah sebutkan juga di surat ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Nah, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, bersikap wala kepada orang kafir
yang tingkatannya adalah dosa besar. Yang tingkatannya adalah dosa besar. Yaitu mencintai mereka atau bersikap wala kepada mereka, loyal kepada mereka, bukan karena menyetujui agama mereka, bukan pula karena cinta terhadap agama mereka, bukan pula karena benci terhadap Islam atau tidak mau melihat Islam berjaya. Lalu karena apa? Mungkin karena dunia. Mungkin karena dunia saja. Misalkan dia sudah dijanjikan dapat proyek atau diberikan harta dan lain sebagainya, maka dia pun bersikap wala kepada mereka. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai membatalkan Islam. Dan lengkapnya jemaah sekalian, mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang musyrik itu ada 5 tingkatan. Itu ada 5 tingkatan. 2 yang kita sebutkan ini, yaitu yang pertama yang sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Mencintai atau bersikap loyal kepada mereka karena setuju. Karena setuju terhadap agama mereka, atau cinta terhadap ajaran mereka, atau benci kepada Islam, atau tidak ingin melihat agama Islam berjaya. Maka ini adalah kekufuran. Tingkatan yang kedua adalah dosa besar. Kalau seseorang mencintai dan bersikap loyal kepada mereka karena dunia, atau sebelumnya yang kedua karena maksiat. Karena maksiat. Iya. Karena perbuatan maksiat. Contohnya apa? Senang kepada orang yang kafir karena dia nyanyinya bagus, main gitar hebat, karena dosa, karena maksiat. Karena dosa atau karena maksiat. Iya. Ini yang kedua, dosa besar. Kemudian tingkatan yang ketiga, karena urusan dunia yang mubah. Maka ini termasuk dosa besar, tapi lebih ringan daripada yang kedua. Lebih ringan daripada yang kedua. Jadi yang kedua karena maksiat. Yang ketiga karena urusan dunia yang mubah, mencintai orang kafir, senang kepada orang kafir, atau mengidolakan orang kafir karena urusan dunia yang mubah. Contohnya apa? Menjadi fans Real Madrid, ya, Juventus, Barcelona dan lain-lain. Subhanallah, mereka itu dulunya penjajah kita jemaah sekalian. Kita seakan-akan lupakan itu. Mereka menyembelih kaum muslimin di negeri mereka. Bahkan mereka datang dan menyembelih kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka nggak lupa itu. Mereka terus ingatkan kepada anak-anak mereka. Ada perang antara kita dengan kaum muslimin. Dalam sejarah mereka ajarkan. Tapi kita sudah lupakan. Kita jadikan mereka fans kita. Bermain bola hal yang mubah. Sepak bola pada dasarnya mubah. Tapi kita mencintai orang kafir karena dia pemain bola yang hebat, maka ini adalah dosa besar. Ini dilarang keras di dalam syariat, walaupun lebih mending dibandingkan yang kedua. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ada tingkatan yang keempat, yaitu mencintai keluarga yang kafir. Ini cinta yang sifatnya tabiat. Nah, di sini ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dicintai terhadap mereka adalah hidayah untuk mereka, bukan diri mereka. Sebagian berpendapat boleh mencintai diri mereka dengan syarat dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia termasuk orang kafir yang memerangi Islam, maka tidak boleh dicintai walaupun keluarga. Dan inilah yang Allah maksudkan di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum aw abna'uhum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara mereka, dan karib kerabat mereka. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi ada dua pendapat ulama. Sebagian berpendapat boleh mencintai diri mereka dengan syarat mereka bukan orang yang memerangi Islam. Kenapa boleh? Karena itu tabiat manusia, dia masih keluarga, dicintai. Tapi sebagian berpendapat yang dicintai bagi mereka adalah hidayah. Bukan merekanya yang dicintai, tapi mencintai mereka dapat hidayah. Dan ini berdasar dari perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Nah, di sini ada dua penafsiran. Ini kan berbicara tentang Abu Thalib. Abu Thalib kafir. Maka ayat ini ada dua penafsiran. Nabi SAW mencintai orang kafir sebagai pamannya. Penafsiran yang kedua, Nabi SAW mencintai agar dia dapat hidayah. Jadi inilah 4 tingkatan, bukan 5 ya, tapi 4 tingkatan dalam mencintai orang kafir. Yang keempat itu ada khilaf ulama. Iya. Baik, kita masuk yang ke-5. Kata Syekh hafizahullah taala, al-isti'anatu bihim wathiqatu bihim wa tawliyatuhum al-manasiba allati fiha asrarul muslimin wattikhadhuhum bitanatan wa mustasyarin, minta tolong kepada mereka dan percaya kepada mereka, serta memberikan kepada mereka jabatan-jabatan yang di dalamnya ada rahasia-rahasia kaum muslimin atau jabatan strategis di sebuah negara, di sebuah pemerintahan, dan menjadikan mereka sebagai teman setia dan orang-orang yang diajak bermusyawarah, atau mungkin zaman sekarang disebut Dewan Syura atau Dewan Pertimbangan dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, ini adalah toleransi yang kebablasan. Ini adalah toleransi yang kebablasan. Karena mereka sebangsa dan setanah air, padahal mereka kafir, lalu kita angkat mereka jadi pejabat. Atau kita jadikan teman dekat, atau teman bermusyawarah, atau di sebuah lembaga kita jadikan mereka dewan pertimbangannya, dewan syuranya, apalagi ahli fatwanya. Maka ini berlebihan, melampaui batasan syariat. Ini tidak boleh dalam syariat. Di surat Ali Imran ayat 119, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anit qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman setia, teman dekat selain dari kalangan kalian sesama orang beriman, yang mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan kemudaratan kepada kalian. Mereka ingin apa yang memberatkan kalian. Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan di hati mereka lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami kalau kalian berakal. Jadi jemaah sekalian, orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pejabat, sebagai orang kepercayaan, atau dijadikan sebagai teman dekat, mereka adalah orang-orang yang kurang akal.
kurang akal. Dan secara umum setiap orang yang menyelisih syariat, dia juga menyelisih akal sehat. Orang yang punya akal sehat, dia pasti tunduk kepada syariat. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Di ayat yang lain kata Allah, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Jadi kata Allah dalam ayat ini, jangan kalian jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman dekat kalian. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari adalah salah seorang gubernurnya Umar. Datanglah beliau untuk melapor kepada Umar. Atau salah seorang pekerjanya Umar. Datanglah beliau untuk melapor kepada Umar. Disampaikan laporannya, dan Umar terkagum-kagum dengan catatan yang lengkap. Ini administrasi negara di zaman itu. Umar takjub, zaman belum ada komputer, belum ada laptop, tapi Umar takjub dengan catatan yang lengkap yang dibawa oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagai pegawainya Umar ketika itu. Lalu setelah itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, li katibun Nasrani, aku punya sekretaris seorang Nasrani. Dialah yang membuat laporan itu yang engkau senang. Subhanallah. Maka Umar berkata kepadanya, malaka qatalakallah, ada apa denganmu? Semoga Allah memerangimu. Ini tidak boleh, ini dosa besar. Padahal tadi habis Umar puji-puji itu laporannya. Tapi begitu tahu yang buat itu seorang Nasrani, Umar marah besar. Ama sami'ta qaulahu ta'ala, kemudian beliau mengatakan, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Jemaah sekalian, di terjemahan Al-Quran yang beredar dulu, wali di sini diartikan pemimpin, tapi katanya sekarang sudah dirubah jadi teman dekat. Padahal memang maknanya mencakup dua-duanya. Dan kita juga bisa berpikir, kalau teman dekat saja nggak boleh, apalagi diangkat menjadi pemimpin. Lebih tidak boleh lagi tentunya. Karena kalau kita jadikan dia teman dekat, hanya bermudarat bagi kita. Tapi kalau kita jadikan dia pemimpin, jadi pejabat, bermudarat bagi orang. Jadi mau dirubah teman dekat pun sama, tetap terlarang. Dan makna wali dalam bahasa Arab mencakup itu semuanya. Dijadikan pemimpin, makanya pemerintah juga disebut waliul amr. Dijadikan teman dekat, orang yang kita cintai, dan lain-lain. Ini masuk makna wali. Maka Allah katakan, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ya. Lalu kata Umar, ala takhadta hanifan, kenapa kamu tidak jadikan sekretarismu seorang muslim? Qultu, kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Amirul Mukminin, li kitabatuhu walahu dinuhu. Wahai Amirul Mukminin, bagiku tulisannya, catatannya, keahliannya, dan bagi dia agama dia. Saya hanya butuh keahliannya, saya nggak peduli agamanya. Qala, maka Umar berkata, la ukrimuhum id ahanahumullah. Saya tidak akan memuliakan mereka karena Allah menghinakan mereka. Wala u'izzuhum id adzallahumullah. Saya tidak meninggikan mereka karena Allah merendahkan mereka. Wala udnihim wa qad aqsahumullah, dan aku tidak akan mendekatkan mereka karena Allah telah menjauhkan mereka. Jadi jemaah sekalian, tidak pantas orang yang Allah hinakan lalu kita muliakan dia. Itu sama saja kita menantang Allah. Allah hinakan dia tapi kita muliakan dia. Di antara dalil yang menjelaskan kehinaan mereka
Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang menyembah atau menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Makanya kalimat seperti kita saling menghargailah, kita saling menghormati, ini kalimat manis tapi isinya racun. Bagaimana bisa kita menghargai dan menghormati orang yang Allah hinakan, apalagi ajaran mereka yang jelas-jelas kekufuran dan kesyirikan. Tapi jamaah sekalian, bukan berarti kita boleh berbuat zolim kepada mereka, tidak, sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Baik, jadi perhatikan kalimat-kalimat yang terdengar indah tapi isinya racun. Sudahlah, kita sesama anak bangsa jangan saling menyalahkan, saling menghargai, saling menghormati, jaga persatuan. Ini kalimat indah tapi isinya racun. Karena kalau kita tidak menyalahkan, maka batal Islam kita. Tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti kita ingkari la ilaha. Tidak menyalahkan komunisme, berarti kita ingkari sekaligus illallah. Kalau kita tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, kita ingkari la ilaha. Kalau kita tidak menyalahkan ateisme, komunisme, berarti kita ingkari juga illallah. Batal tauhid kita, batal Islam kita. Yang benar adalah kita sebangsa, setanah air, kita sesama manusia, jangan saling menzolimi. Itu kalimat yang benar. Jangan saling menzolimi. Tapi tidak menyalahkan mereka itu membatalkan Islam kita. Tidak membenci dan memusuhi mereka itu menyelisihi syariat kita. Dua tingkatan tadi, bisa kufur, bisa dosa besar. Jadi jangan sampai toleransi kita kebablasan, tapi juga jangan sampai kita berbuat zolim. Iya. Kemudian yang keenam, at-tarikh bitarikhihim, menggunakan kalender mereka, khususan at-tarikh alladhi yu'abbiru an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikh al-miladi, khususnya kalender yang di situ terdapat syiar-syiar mereka, simbol-simbol mereka dan hari raya mereka. Contohnya apa? Kalender Masehi yang kita gunakan sekarang. Ini kita semuanya kena. Semoga Allah perbaiki keadaan kita di kemudian hari. Kita pakai kalender Hijriyah seperti di negeri Al-Haramain. Negeri Al-Haramain, walhamdulillah, yang mereka gunakan kalender Hijriyah. Maka kata Syekh, ini termasuk wala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au huduru iqamatiha, bergabung dengan mereka dalam hari raya mereka, atau membantu mereka untuk merayakannya, atau mengucapkan selamat terhadap mereka ketika hari raya mereka, atau hadir dalam perayaan mereka. Maka ini termasuk toleransi yang kebablasan, termasuk wala, sikap loyal kepada orang kafir yang dilarang dalam syariat. Dan Allah telah mensifatkan orang-orang yang beriman kepadanya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, dalam surat Al-Furqan ayat 72. Di antara sifat mereka adalah walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak ikut menyaksikan kepalsuan. Jemaah sekalian, banyak ulama ahli tafsir menjelaskan
makna ayat ini adalah annahum la yahduruna a'yadal kuffar. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir. Jadi ini diantara sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 72. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika seseorang menghadiri perayaan mereka, maka kehadirannya itu sama dengan menyetujui. Seandainya hatinya benar-benar menyetujui, dan yang dia setujui itu adalah perayaan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka itu sampai membatalkan Islamnya. Contohnya apa? Perayaan Natal. Natal itu adalah perayaan hari lahir seorang nabi bagi kita, tapi bagi mereka anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu kan hakikat Natal bagi kita, betul beliau seorang nabi. Tapi mereka merayakan hari lahir beliau, Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, bukan atas dasar keyakinan beliau sebagai seorang nabi, tapi telah lahir anak Tuhan atau Tuhan yang mereka sembah. Jadi Natal itu adalah kesyirikan dan kekufuran dalam ajaran Islam. Maka tentu tidak boleh seorang muslim untuk ikut merayakannya atau hadir dalam perayaannya, ataupun sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hari raya Natal. Kenapa? Karena itu semuanya mengandung makna persetujuan. Itu mengandung makna persetujuan. Dan seorang muslim ketika dia melihat hal yang mungkar, apa yang harus dia lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisan. Dia berikan nasihat kepada mereka. Dia datangi mereka dan dia katakan, janganlah kalian melakukan perayaan ini, janganlah kalian menuhankan Nabi Isa alaihissalam, karena itu dosa kesyirikan dan kekufuran. Itu yang harus dia lakukan. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Apa maksudnya dengan hatinya? Dia benci perbuatan mereka itu. Wa dzalika adhaful iman, itu sudah selemah-lemahnya iman. Artinya dia benci saja, dia enggak menasihati mereka. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau dia enggak benci lagi, malah dia ikut bersama mereka, enggak ada lagi keimanan pada dirinya. Karena sekedar dia benci itu sudah selemah-lemahnya iman. Iya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Artinya walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Perhatikan jemaah sekalian, ini cuma khamar. Apalagi orang yang melakukan dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan kita semuanya sepakat. Kita nggak beda pendapat. Kalau ada orang dulu miskin, begitu dia jadi pejabat, sekarang dia kaya raya karena korupsi. Kita semuanya sepakat, tidak pantas kita mengatakan kepadanya, selamat, korupsi Anda berhasil. Gak ada yang mengucapkan selamat, semua mencela dia. Padahal dosanya tidak lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran, daripada meyakini telah lahir anak Allah. Dosa yang membuat Allah murka sampai langit, gunung-gunung, bumi hampir hancur karena ikut mereka takut kepada Allah. Mereka pun takut kepada Allah karena tahu Allah sedang murka. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Allah sebutkan di surat Maryam. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak.
takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang punya anak. Kenapa langit, bumi, dan gunung hampir hancur? Karena takut kepada Allah. Lalu kenapa belum hancur? Karena Allah menahannya. Jadi mereka takut kepada Allah karena tahu Allah benar-benar sangat murka saat mereka mengatakan Allah punya anak. Lalu kita mengatakan kepada mereka, selamat atas perayaan hari kelahiran anak Allah. Singkatnya adalah Natal, bahasa Arabnya Maulid, bahasa Indonesianya ulang tahun. Jadi nggak masuk akal jemaah sekalian kalau seorang muslim mengucapkan selamat apalagi ikut serta dalam perayaan tersebut. Oleh karena itu, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak boleh kaum muslimin ikut merayakan ataupun sekedar ikut mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, walaupun hari rayanya tidak sampai mengandung kekafiran. Ya, banyak perayaan mereka, perayaan agama mereka, tapi tidak sampai kekafiran. Contohnya orang-orang Yahudi dulu, mereka merayakan tanggal 10 Muharram itu hari selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Mereka jadikan itu hari perayaan. Kaum muslimin tidak ikut bergabung dengan mereka, tidak pula mengucapkan selamat. Malah Nabi SAW mengatakan, kami yang lebih berhak kepada Musa daripada mereka. Karena mereka enggak lagi ikut ajaran Nabi Musa. Justru umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana jemaah sekalian, hari ini kita lebih berhak kepada Yesus daripada orang Nasrani. Karena mereka tidak lagi mengikuti ajaran beliau yang asli. Yang mengikuti ajaran beliau yang asli hanya umat Islam. Di surat Al-Maidah ayat 72 kata Allah, wa qala al-masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus, berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Robku dan Rob kalian, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sama, kita sama-sama hamba. Yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Yang mengikuti ajaran Yesus itu hanya umat Islam. Andai boleh merayakan, kitalah yang lebih layak merayakan, tapi nggak boleh. Tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Maka ulama sampai pada kata sepakat. Seluruh madhab sepakat tidak dibolehkan ikut bergabung atau ikut bersenang merayakan atau sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, walaupun tidak sampai tingkat kekufuran, apalagi perayaan yang mengandung kekufuran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah berkata, wa kama annahum la yajuzu lahum idharuhu fala yajuzu lil muslimin mumalatuhum alaih wala musa'adatuhum wala al-hudur ma'ahum bittifaqi ahli ilmi alladhina hum ahluhu. Sebagaimana tidak boleh bagi kaum musyrikin untuk menampakkan perayaan mereka, demikian pula tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu perayaan tersebut, menolong dan ikut hadir dalam perayaan itu berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Karena ada orang dianggap ulama tapi sebenarnya menyesatkan umat. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, ini ulama beneran maksudnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga berkata, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khasnya atau ciri khususnya
maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi nggak ada lagi perbedaan pendapat. Kalau ulama dahulu sudah sepakat, nggak boleh ulama berikutnya bikin pendapat yang baru, tidak boleh. Kemudian beliau berikan contoh, mithla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim fayaqul 'idun mubarak 'alaik au tahna'u bihadzal 'id, seperti seseorang mengatakan kepada mereka selamat terhadap hari raya dan puasa mereka. Contohnya dia berkata, semoga hari raya ini menjadi berkah bagimu, atau semoga engkau bahagia dengan hari raya ini, dan yang semisalnya, wa nahwahu. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Maka mengucapkan selamat seperti ini, andai orang yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, tetap saja itu adalah termasuk perbuatan yang haram, termasuk dosa besar. Di kesempatan yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga berkata, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maka termasuk kebablasan kalau atas nama toleransi kita ikut merayakan Natal misalkan, atau hari raya apapun yang dirayakan oleh orang-orang kafir, ataupun sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Iya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Kata Syekh, madhuhum wal isyadatu bima hum alaihi minal madinati wal hadarati wal i'jabi bi akhlaqihim wa maharatihim duna nadhrin ila aqaidihim al-batilah wa dinihim al-fasid. Menyanjung-nyanjung mereka dan mendukung mereka dikarenakan kemajuan dan peradaban duniawi mereka, serta takjub, terpesona dengan sikap-sikap baik mereka atau keterampilan dan keahlian mereka yang bersifat duniawi, dan melupakan akidah mereka yang batil dan agama mereka yang rusak. Maksudnya jemaah sekalian, kita senang kepada mereka karena kemajuan dunia, karena teknologi dan lain-lain, dan kita lupa bahwa mereka itu orang-orang yang Allah murkai, sehingga kita kemudian menyenangi mereka dikarenakan kemajuan dunia mereka. Maka Allah telah melarang hal ini, di antaranya di surat Toha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratad dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan terhadap golongan-golongan dari mereka, dari orang-orang kafir itu, sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, untuk kami coba mereka, kami azab mereka dengan itu. Dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Apa makna ayat ini? Jangan kita takjub dengan kenikmatan dunia, kemodernan, kemajuan dunia yang mereka telah gapai. Luar biasa teknologi mereka hari ini dalam berbagai bidang, dalam persenjataan, dalam dunia kesehatan dan lain-lain. Luar biasa teknologi mereka. Kata Allah, kalian jangan takjub dengan mereka itu, dikarenakan hal-hal seperti itu. Kenapa? Itu adalah azab bagi mereka. Itu istidraj. Bagaimana kita bisa kagum dengan istidraj? Mereka berbuat kekafiran kepada Allah, tapi Allah bukakan untuk mereka segala kenikmatan dunia. Itu istidraj. Sama dengan ayat Allah yang lain di surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru ketika mereka bermaksiat, ketika mereka kufur. Perhatikan jemaah sekalian, ini balasan dari Allah, hukuman dari Allah untuk mereka, tapi hukumannya dalam bentuk kenikmatan. Hati-hati, ini lebih berbahaya daripada hukuman dalam bentuk musibah. Karena mereka nggak sadar-sadar, disebabkan hidupnya nyaman terus, enak terus. Sampai kata Allah, ketika mereka telah benar-benar bergembira dan menyombongkan diri, kami azab mereka tiba-tiba, dan mereka pun berputus asa. Ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, dan sebelumnya beliau mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat Allah memberikan nikmat dunia kepada hamba yang berbuat maksiat, hamba itu diberikan nikmat dunia yang dia senangi padahal dia bergelimang dosa, maka itu hanyalah istidraj. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini. Jadi itu adalah hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, dan itulah yang disebut dengan makar Allah, yaitu orang tersebut diazab dalam keadaan dia tidak menyadari, diazab dengan kesenangan dunia. Itukah yang kita kagum kepada mereka? Maka Allah ingatkan di sini, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Makna rizki Rabbmu di sini kata para ulama, di dunia ilmu dan amal soleh, dan di akhirat surga. Itulah yang lebih baik dan lebih kekal bagi kita. Jangan kita terpesona dengan kemajuan dunia mereka. Iya. Tapi di sini Syekh juga menjelaskan, Syekh mengingatkan, ini tidak bermakna kita tidak mempersiapkan diri dengan kekuatan-kekuatan agar umat menjadi kuat. Tidak bermakna kita meninggalkan dunia, mempersiapkan diri dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi agar umat ini menjadi kuat. Tidak bermakna begitu. Kita pun harus berusaha. Kita pun harus berusaha mempersiapkan diri dengan berbagai macam kekuatan yang bersifat duniawi untuk kemajuan Islam. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-60 Allah mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah, dan siapkan untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman itu kekuatan yang kalian sanggupi. Jadi kita pun harus mempersiapkan kekuatan kita, tapi kita harus tahu kekuatan yang paling utama adalah kekuatan iman dan takwa. Dan juga jemaah sekalian, pada dasarnya seluruh nikmat dunia ini yang berhak menikmatinya hanyalah orang beriman sebenarnya. Orang kafir nggak berhak menikmati dunia, tidak berhak mereka. Makanya kelak di hari kiamat mereka akan diazab karena maksiat yang mereka lakukan dan karena nikmat dunia yang mereka dapatkan. Allah sediakan nikmat dunia ini hanya untuk orang beriman. Orang kafir tidak berhak. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 32. Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman, dan rizki-rizki yang baik. Katakanlah, itu bagi orang-orang beriman di kehidupan dunia, dan khusus bagi orang beriman di hari kiamat. Apa maksud ayat ini? Maksudnya
yang berhak mendapatkan nikmat dunia itu di dunia hanya orang yang beriman. Walaupun orang kafir itu dapat, tapi mereka tidak berhak sehingga mereka berdosa. Dan di hari kiamat, maka yang akan dapat nikmat hanyalah orang-orang yang beriman. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Intinya, kita juga boleh menikmati dunia, tapi jangan berlebihan dan jangan anggap itulah yang paling utama bagi kita. Kemudian yang ke-9 kata Syekh, at-tasammi bi asma'ihim. Termasuk wala kepada mereka adalah bernama dengan nama-nama mereka, atau menamakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Ini masuk kategori wala kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam syariat kita ada tuntunannya dalam memberi nama. Dan Syekh Bakar Abu Zaid punya buku bagus Tasmiyatul Maulud. Beliau jelaskan di situ ada 4 tingkatan nama, 4 atau 5 tingkatan nama yang disyariatkan. Yang pertama dengan nama Abdullah dan Abdurrahman, karena Nabi SAW mengatakan ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang kedua, nama dengan menggunakan kata abdun setelahnya nama Allah yang tersisa setelah Abdullah dan Abdurrahman. Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Somad, Abdul Qadir, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nama para nabi dan rasul. Nama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya hanya di yang ketiga? Jawabannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya nama yang pertama. Beliau juga bernama Abdullah. Ya. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu. Allah sebutkan di surat Al-Jin, beliau adalah Abdullah juga. Ini sebaik-baik nama. Ya. Nama-nama para nabi dan rasul, terutama nama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nama orang-orang saleh selain para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga nama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian yang kelima, nama yang mengandung makna yang baik dan tidak menyelisihi syariat, selain daripada 4 yang pertama. Baik. Jadi ini diantara panduan memberi nama. Jangan sampai kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama orang-orang musyrik yang mungkin mereka lagi terkenal dan lain-lain. Yang ke-10, al-istighfar lahum wa tarahhum alaihim. Memohonkan ampun dan mendoakan rahmat bagi mereka. Ini termasuk melampaui batas, karena Allah melarang hal tersebut. Dan juga nggak ada gunanya kita lakukan. Allah nggak akan ampuni mereka sampai mereka sendiri bertobat. Jadi harusnya kita doakan supaya dapat hidayah agar mereka bertobat. Selama dia belum bertobat, nggak ada gunanya kita doakan supaya diampuni atau dirahmati, karena itu juga dilarang dalam syariat. Surat At-Taubah ayat 113, Allah mengatakan, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, meskipun kerabat yang dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah ashabul jahim, para penghuni neraka jahim. Dan ayat ini At-Taubah 113 turun terkait dengan larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Subhanallah. Padahal Abu Thalib kerabat dekat dan punya jasa-jasa besar. Tapi karena dia sampai mati enggak mau beriman, maka Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan atau memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Iya. Inilah jemaah sekalian 10 bentuk toleransi yang kebablasan atau sikap wala
loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman yang dilarang keras di dalam syariat. Nah, sekarang kita akan menyebutkan juga secara singkat 10 bentuk hubungan antara muslim dengan kafir yang dibolehkan dalam syariat. 10 tapi enggak lama seperti tadi ya. Ini singkat insyaallah. Ini saya ringkas juga dari kitab Syarah Thalathatul Usul, juga ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menyebutkan 10 bentuk hubungan antara muslim dengan kafir yang dibolehkan oleh syariat dan tidak termasuk wala kepada mereka. Kalau kita katakan ini toleransi, bisa saja, tidak masalah. Ini dibolehkan dalam syariat. Ini batasan toleransi yang dibolehkan. Yang pertama, kita bertemu mereka untuk mendakwahi mereka. Bahkan wajib bagi kita melakukannya. Ini tugas kita. Dan inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk seluruh makhluk. Maksudnya kita ajak mereka masuk Islam supaya dapat rahmat. Bukan arti rahmatan lil alamin kita katakan kalian juga benar, nggak salah. Bukan itu kekufuran. Itu pendustaan terhadap la ilaha illallah. Juga pendustaan terhadap ayat innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Juga pendustaan terhadap ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita membenarkan mereka, tidak menganggap mereka salah, berarti kita dustakan ayat-ayat ini, dan itu adalah kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nanti muncul Islam liberal, baru ada perbedaan pendapat. Dulu-dulunya ulama tidak beda pendapat, dan mereka bukan ulama tapi para perusak umat. Ini yang pertama. Kita boleh berjumpa mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk Islam. Dan ini yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, boleh melakukan perdamaian dengan negara-negara lain yang kafir kalau itu membawa maslahat bagi kaum muslimin, tidak memudaratkan kaum muslimin. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Surat Al-Anfal ayat ke-61. Jadi negara lain, negara kafir yang ingin berdamai dengan negara kita, negara kaum muslimin, kalau itu memberi kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka boleh. Tapi jemaah sekalian, untuk para pemberontak di satu negeri muslim yang mereka itu kafir dan memberontak, maka wajib bagi pemerintah menumpas mereka, bukan berunding dengan mereka. Maksud saya berunding di sini, lalu tunduk dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kalau sebuah negara berunding dengan pemberontak, maka orang-orang di luar negara itu akan mengatakan pemberontaknya punya kekuatan, iya kan? Pemerintah mau berunding dengan mereka. Kalau pemerintah menumpas mereka, orang-orang di luar negara kita akan mengatakan mereka lemah, pemerintah yang kuat. Jadi mereka ditumpas, bukan berunding dan mendengarkan apa tuntutan mereka. Ya kita berbuat adil kepada mereka, tapi jangan mau didikte oleh mereka. Ini harusnya yang dilakukan oleh pemerintah di satu negeri. Dan kebalikannya, strategi ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau berunding dengan orang-orang kafir dalam perjanjian Hudaybiyah?
di antara strategi Nabi SAW agar orang-orang Arab tahu Nabi SAW dan para sahabat sudah punya kekuatan, sehingga orang-orang musyrik, orang kafir Arab yang jumlahnya mayoritas mau berunding dengan Nabi SAW, bukan sekedar mau perang. Jadi ini strategi. Pemberontak disikat habis. Jangankan mereka kafir, Muslim pun kalau memberontak boleh bagi pemerintah untuk memerangi mereka jika mereka melakukan pemberontakan. Tentu dinasihati dulu, nggak mau tobat diperangi. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang yang masih Muslim, kaum Khawarij, apalagi yang kafir, lalu memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. Jadi ini yang kedua, dibolehkan berdamai dengan negara kafir kalau itu membawa maslahat bagi kaum muslimin. Jadi enggak selamanya kita disuruh berjihad. Ada kebolehan untuk berdamai kalau memang itu membawa dampak baik bagi kaum muslimin. Di antaranya kita bisa mendakwahi mereka dan mereka bisa melihat keindahan Islam. Baik. Yang ketiga, boleh membalas kebaikan mereka. Boleh membalas kebaikan mereka. Ini boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hanya dalam masalah duniawi. Kita kasih makan, kita kasih hadiah, walaupun dia belum ngasih hadiah kepada kita, juga boleh ngasih hadiah mereka dalam hal duniawi. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, jadi syarat yang pertama ini bukan dalam hal agama. Jadi bukan membantu mereka dalam perayaan agama mereka, bukan ngasih hadiah karena ada perayaan agama mereka, tidak, tapi dalam perkara duniawi. Yang kedua, mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, jawabannya adalah jihad, bukan berbuat baik. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian yang keempat, boleh seorang anak yang beriman berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat ke-15, surat Luqman ayat ke-15, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Jamaah sekalian, orang tua kita kalau menyuruh kita berbuat syirik, nggak boleh kita ikuti. Jangankan menyuruh, dalam ayat ini dikatakan memaksa sekalipun, nggak boleh kita ikuti. Karena mereka nggak bisa melindungi kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Tetapi perhatikan lanjutan ayat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah, ini orang tua yang kafir. Apalagi kalau orang tua kita alhamdulillah masih muslim, walaupun mungkin berbuat bid'ah, tentu lebih berhak untuk diperlakukan secara baik. Iya. Ini yang keempat. Yang kelima, boleh berdagang atau berjual beli dengan orang kafir, bahkan boleh juga hutang piutang. Bermuamalah secara duniawi, berbisnis, tapi dengan syarat kita tidak mengikuti cara bisnis mereka yang mengandung dosa, seperti mereka suka riba. Kita nggak boleh ikut-ikutan di situ. Jadi nggak masalah jual beli, hutang piutang dengan orang kafir, tapi jangan mau kalau diajak melakukan riba. Jadi ini dibolehkan karena Rasulullah SAW dan para sahabat juga berjual beli, pinjam, meminjam, hutang piutang dengan orang-orang kafir di masa mereka. Iya.
Ini yang kelima. Yang keenam, boleh memakan sembelihan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun selain Yahudi dan Nasrani seperti Hindu, Buddha, komunis, ateis, Konghucu dan lain-lain, maka tidak boleh kita memakan sembelihan mereka. Ini yang saya katakan tadi, Yahudi dan Nasrani lebih mending dibandingkan orang kafir yang lain. Bukan mereka masuk surga, tidak, sama-sama masuk neraka, tapi mereka tingkatan kekufurannya lebih mending daripada orang kafir yang lain, karena mereka masih punya iman kepada Allah. Namun mereka menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, itu yang menyebabkan mereka kafir dan berbagai bentuk kekafiran yang lainnya. Dan pada dasarnya mereka dulu beriman, sehingga dibedakan antara mereka dengan orang kafir yang lain. Yahudi dan Nasrani, kita boleh makan sembelihan mereka yang mereka sembeli, tapi dengan syarat mereka sembeli sesuai syarat penyembelihan ajaran Islam. Yang paling penting adalah mereka mengucapkan bismillah. Dan itu mereka lakukan dulu. Dulu Yahudi dan Nasrani menyebut dengan menyembeli dengan menyebut bismillah. Tapi sekarang jemaah sekalian sangat sulit dicari yang seperti itu. Jangankan menyebut bismillah ketika menyembeli, cara menyembeli saja mereka sudah tidak tahu. Ya, mungkin antum pernah lihat video mereka bikin olahan makanan dari daging, itu sapi sama kambing dilempar begitu saja di mesin, ya kan? Nggak disembeli lagi. Ya, saya pernah lihat orang Nasrani di negeri kita pingin makan ayam, ayamnya cuma diketok pakai batu, ya nggak disembeli. Mereka nggak tahu lagi cara menyembeli. Ya, anjing mereka masukkan di karung lalu dipukul sampai mati baru dimakan. Ya. Kucing juga begitu mereka makan. Caranya seperti itu. Masukkan di karung, dipukul sampai mati. Naudzubillah. Akan tetapi kalau kita yakin dia sembelih, dia Yahudi atau Nasrani, dan dia menyebut bismillah dengan nama Allah, maka boleh kita makan berdasarkan surat Al-Maidah ayat kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan atau maknanya sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Kemudian yang ke berapa sekarang? 7. Dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab, wanita Yahudi dan Nasrani. Dan ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, namun tidak dianjurkan, tetapi dibolehkan dalam syariat. Ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, yaitu laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Kalau dibalik nggak boleh, nggak sah pernikahannya. Kalau dibalik, laki-lakinya Nasrani atau Yahudi, wanitanya muslimah, pernikahannya tidak sah. Atau laki-lakinya muslim, wanitanya Hindu, Buddha, atau komunis atau Konghucu, bukan Yahudi dan Nasrani, bukan pula muslimah, maka nikahnya tidak sah. Ini boleh berdasarkan lanjutan ayat tadi, surat Al-Maidah ayat kelima, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dibolehkan kalian menikahi wanita baik-baik dari kalangan wanita beriman, dan wanita baik-baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Apa maksudnya wanita baik-baik? Bukan wanita pezina, dan saya kira juga sulit dicari wanita ahlul kitab yang bukan pezina. Umumnya mereka, apalagi di negeri-negeri mereka anggap itu biasa saja. Hubungan di luar nikah, laki-laki dan perempuan, mereka anggap biasa saja. Presidennya pun begitu, ya, Presiden Prancis, Macaroni itu, ya. Nggak malu-malu, kisahnya disebarkan, dia dulu selingkuhi istri orang sampai dia jadi presiden. Dia menghina Nabi Muhammad SAW, tapi kisah hinanya tersebar ke seluruh dunia pada akhirnya. Iya. Presidennya pun begitu, bagaimana dengan rakyatnya? Subhanallah. Mereka anggap itu hal yang biasa saja. Selingkuh dengan istri orang pun hal yang biasa, naudzubillah.
Jadi syaratnya ini bukan wanita pezina. Juga syarat yang lain, laki-lakinya ini punya kekuatan ilmu dan iman. Karena hikmah dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab, sebab laki-laki pemimpin, sehingga kemungkinan besar dia bisa mengajak istrinya masuk Islam. Kalau dia sendiri lemah ilmu dan iman, malah dia yang murtad. Dan itu fakta terjadi. Banyak yang kemudian malah murtad, naudzubillah. Kemudian syarat berikutnya, dia harus pastikan semua anak-anaknya muslim dan muslimah. Nggak ada ceritanya ini ikut ayah, ini ikut ibu. Naudzubillah. Berarti dia biarkan anaknya masuk neraka. Padahal Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Jadi boleh dengan syarat dan bukan dianjurkan. Bahkan dia wanita beriman pun, wanita yang masih muslimah, yang dianjurkan enggak semua muslimah, tapi muslimah yang solehah. Muslimah yang solehah. Fadhfar bidzatid din taribat yada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Iya. Kemudian yang ke-8, boleh menghadiri undangan mereka dan memakan makanan mereka yang mubah dalam undangan tersebut, kalau itu sifatnya duniawi saja, bukan perayaan agama mereka. Ya, contohnya ada orang kafir mengadakan acara makan-makan karena dia bergembira lulus sekolah. Ya boleh saja, kita hadiri, kita makan. Itu bersifat duniawi, tapi dengan syarat di situ tidak mengandung maksiat. Kalau di situ mereka campur baur laki-laki dan perempuan, atau ada khamar beredar, atau ada musik-musik, ya nggak boleh kita datang. Jadi kalau tidak ada maksiat tidak masalah, dan ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah diundang oleh orang Yahudi dan makan makanan mereka. Iya. Yang ke-9, dianjurkan berbuat baik kepada tetangga yang kafir, karena dia punya hak sebagai tetangga. Ini dianjurkan dalam syariat, berbuat baik kepada tetangga walaupun kafir. Dan juga itu bisa menjadi pintu untuk mendakwahinya agar masuk Islam. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kalau beliau menyembelih kambing, beliau perintahkan pembantunya untuk mengantarkan kepada tetangganya Yahudi, tetangganya yang Yahudi. Iya. Kemudian yang ke-10, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini dilarang keras dalam syariat. Harus, wajib kita berlaku adil kepada mereka. Adil lawan daripada zalim. Yang diperintahkan kepada kita berbuat adil. Tidak boleh menzalimi. Bahkan terhadap orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk melindungi mereka. Haram bagi kaum muslimin untuk menzalimi mereka. Mereka disebut ahlu dhimmah, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin seperti di negeri kita. Itu wajib dilindungi. Tidak boleh menzalimi mereka. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berbuat adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, betul kita harus membenci orang-orang kafir, tapi jangan sampai kebencian kepada mereka membuat kita tidak adil kepada mereka, berlaku zalim kepada mereka. Maka itu adalah dosa besar. Dan diantara dampak bahayanya adalah itu bisa menghalangi mereka masuk Islam. Itu bisa menghalangi mereka masuk Islam. Oleh karena itu, zalim kepada orang kafir adalah dosa besar, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga.
Siapa itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin? Ada 3. Yang pertama, yang terikat perjanjian damai tadi, yang kita sebut di poin yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Kalau kita berdamai dengan mereka, nggak boleh kita khianati perjanjian damai itu. Yang kedua, orang kafir yang terikat perjanjian keamanan. Contoh di zaman sekarang, orang kafir dari luar negeri masuk ke negeri kita dan dapat visa resmi. Itu jaminan keamanan dari pemerintah. Andai bukan pemerintah, satu orang muslim mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk ke negeri Islam, saya jamin keamananmu, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Yang ketiga, orang kafir yang tinggal di negeri Islam, perjanjian zimmah namanya, maka tidak boleh membunuh mereka. Kata Nabi SAW, barang siapa membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Artinya itu dosa besar sekali. Oleh karena itu, perbuatan tersebut bukanlah jihad, bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Wallahu alam, walhamdulillah jamaah sekalian, inilah penjelasan semuanya 20 poin. 10 yang pertama, sikap toleransi yang kebablasan, yang melampaui batasan syariat terhadap orang kafir, yang harus kita hindari. Kemudian 10 yang kedua, itu batasan toleransi yang dibolehkan di dalam syariat. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah, ana bekerja di sebuah perusahaan yang setiap tahunnya selalu memberi bingkisan Hari Raya Nasrani. Apakah boleh ana membantu mengantarkan dalam rangka bekerja? Jawabannya tidak boleh. Itu termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, sekarang ada pilihan, lebih takut sama bos atau takut kepada Allah. Kebiasaan kita apabila bertemu dengan sesama kaum muslimin adalah berjabat tangan. Kemudian sebagian kaum muslimin mengganti cara berjabat tangan dengan cara merapatkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di dada, atau ada juga yang saling mengepalkan tangan seperti tos. Apakah yang demikian termasuk bentuk tasyabbuh? Kalau faktanya itu kebiasaan orang-orang musyrik, maka tasyabbuh. Kalau tidak, maka tidak. Namun saya ingatkan, mungkin tidak hal seperti itu hendaklah dihindari. Enggak perlu seperti itu, cukup mengucapkan salam. Kita tidak berjabat tangan karena ada uzur, itu tidak mengapa. Jadi cukup mengucapkan salam, tidak usah mengganti cara berjabat tangan. Wallahu alam. Kami pernah dialog dengan manajer tempat kerja kami yang mana menganggap tidak solat karena berdalil secara parsial dalam kisah surat Al-Ma'un, celakalah orang yang solat. Apakah ucapan semacam ini termasuk pembatal keislaman? Ya, pembatal keislaman. Dia enggak solat saja itu sudah pembatal keislaman. Apalagi kalau dia mencari-cari dalil dan merubah-rubah ayat. Ayat enggak bermaksud seperti itu, dia bawa kepada makna itu. Ayat digunakan membenarkan kekafiran. Dia enggak solat saja itu sudah kekufuran. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Pimpinan perusahaan saya orang kafir. Ketika ulang tahun dia atau perusahaan, biasanya dia membagikan kue atau makanan. Bagaimana sikap saya terhadap kue atau makanan tersebut? Ya ditolak dan sampaikan, mohon maaf saya enggak bisa terima karena agama saya melarang. Pada saat perayaan Natal, kami dari kepolisian sering ditugaskan untuk menjaga rumah ibadah mereka. Sementara anak tidak bisa menolak perintah dari pimpinan. Apakah itu termasuk tolong-menolong dalam perayaan mereka? Apa hukumnya Ustaz? Pertanyaan ini pernah diajukan juga kepada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan, jika polisi ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan ahlul kitab di negeri mereka saat mereka melakukan perayaan Natal, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena memang itu tugas pemerintah. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Bahkan wajib pemerintah melindungi
orang-orang ahlul kitab atau orang-orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin dan mereka tunduk terhadap pemerintah, tidak memberontak. Kalau yang memberontak ya ditumpas, seharusnya begitu. Jadi tujuannya untuk keamanan mereka, bukan tujuannya melancarkan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bukan itu, tapi tujuannya untuk keamanan mereka. Ya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Jemaah sekalian, mohon maaf pertanyaan masih banyak, tapi sudah masuk waktu zuhur. InsyaAllah bisa ditanyakan kepada para ustadz yang lainnya. Inilah yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.